Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kali ini saya kembali membuat video tutorial. Kali ini objeknya adalah mikroskop legendaris, mikroskop XSP12. Teman-teman masih ada yang pakai mikroskop ini? Ini mikroskop mungkin mikroskop yang sering banget dipakai oleh teman-teman ketika SMP. Adakah yang masih punya atau yang baru saja pakai ini? Adik-adik pelajar mungkin. Oke, ini sekedar cerita. Jadi mikroskop ini kenapa banyak sekali ada di sekolah-sekolah, baik SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi masih juga ada yang pakai, karena pertama, mikroskop ini adalah mikroskop untuk pemula, salah satu mikroskop yang banyak dipakai oleh pemula dan harganya mungkin terjangkau, dan mungkin salah satu mikroskop yang masuk ke dalam standar minimal di pendidikan di Indonesia. Jadi sangat sering kami menjumpai mikroskop ini ada di lab-lab sekolah di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman semua yang biasa menggunakan mikroskop, atau teman-teman di rumah lah yang udah punya mikroskop, atau bapak ibu guru, atau teman-teman laboran, teman-teman pehobi mikroskop, atau content creator yang juga menggunakan mikroskop. Gimana cara melakukan service atau basic service ya untuk mikroskop ini? Apa aja sih yang harus diperhatiin untuk pemeliharaan harian atau pemeliharaan rutin mikroskop ini? Oke, simple banget teman-teman. Kebetulan ya, ini mikroskop dari salah satu kawan saya. Dia minta Pak Arif tolong dicek mikroskopnya, tolong dimaksimalin lagi karena udah lama banget ini mikroskop nggak dipakai. Saya mau pakai lagi ini mikroskop. Di sini kalau dilihat tahunnya, tidak ada tahunnya teman-teman. Tapi saya cukup yakin mikroskop ini sudah cukup lawas ya. Karena mikroskop XSP12 ini yang saat ini banyak beredar di pasaran, di marketplace di Indonesia, itu udah beda bentuk. Oke, bentuknya sama tapi komposisi materialnya udah banyak yang berbeda. Apa aja yang berbeda? Ini kalau diangkat nih, wow, berat banget. Masih pakai besi yang ya menurut saya memang mungkin pada waktu itu aluminium alloy itu ya, yang campuran ya antara besi dan aluminium, belum seperti sekarang teknologinya. Jadi, atau untuk menghemat cost juga kan, pasti lebih mahal besi mungkin kan. Terus untuk kemudahan pengiriman, jadi kalau pengiriman dihitung berat kan, wah, biayanya costnya besar tuh. Dan sebenarnya mikroskop itu kenapa banyak dibuat base-nya itu berat, atau massa totalnya itu juga lumayan berat. Ini ada sekitar 4 atau 5 kilo ya, 2 atau 3 lah. Karena gini, mikroskop itu untuk mengurangi getaran. Jadi kalau ada senggol gini nih meja, nah mikroskop itu bisa mengurangi, nggak seperti ini banget nih, kayak air nih ya, ini air nih. Oke, aku goyangin mejanya, nah dia kan langsung getar gitu kan. Nah, mikroskop dengan base atau bodinya yang besar, dia bisa mengurangi itu berat ya, beban beratnya itu bisa mengurangi. Oke, banyak banget nih cerita tentang
mikroskop. Oke, kita langsung masuk ke materi intinya. Pertama-tama gini, kalian pastikan mulai dari penyimpanannya ya, penyimpanan mikroskop. Mulai dari penyimpanan dulu nih. Kalian nyimpan itu udah baik atau belum? Sebaiknya kalian menyimpan mikroskop itu di tempat yang khusus ya. Tidak, pertama mungkin di tempat yang tidak mudah tersenggol, yang mengakibatkan dia jatuh ya, ada tempatnya khusus. Lalu mungkin kalau ada covernya, masih punya covernya, ditutup aja pakai covernya. Lah kalau pakai cover nanti lembab dong. Ya tenang aja, cover itu melindungi mikroskop kita tidak terlalu terpapar oleh debu, karena kan walaupun sudah di cover masih tetap bisa masuk debu loh dari bawah. Iya, itu banyak kejadian juga gitu. Nanti tambahkan silika gel di sekitar area steaknya ini. Harapannya bisa mengurangi tingkat kelembaban. Itu yang pertama, cara penyimpanan. Yang kedua adalah jangan lupa ketika sebelum dan sesudah kalian menggunakan itu, kalian selalu bersihkan, ya kan? Kalian swab si mikroskop itu, kalian bisa gunakan bahan-bahan. Kalian bisa gunakan kain khusus microfiber yang sudah dibasahi sedikit dengan air, tapi jangan sampai basah banget, cukup agar dia bisa mengangkat debu atau kotoran. Jangan lupa bersihkan yang paling utama, bukan yang paling utama, pertama nih, yang paling kelihatan nih, steaknya atau meja. Nah kayak gini ya. Nah kalian swab kayak gini nih. Ini untuk setelah atau sebelum kalian mau pakai, sebaiknya di swab dulu. Kalian perhatiin deh mikroskop ini. Ini kalau saya naikin, saya lepas, nah dia turun sendiri. Nah ini ada masalah nih sama pengatur fokusnya ini, pengatur fokus kasarnya. Nanti ini yang akan saya perbaiki. Mungkin akan saya share juga nanti caranya. Ikuti terus ya videonya. Oke, kita bersihin dulu bodinya, semua bagian bodinya, ya kan. Kalau ada yang macet-macet, seret-seret nih, kayak gini nih, kan suka seret tuh. Nah, mungkin kalian bisa tambahin disemprot WD misalnya, ya. Nah, ini cerminnya kalian bisa lihat nih. Sorry aku buka, ini bisa dibuka ya. Ini masih pakai cermin loh, masih pakai cermin sebagai sumber pemantul cahaya. Nah ini cerminnya kan ada yang kotor-kotor gitu ya, kita coba bersihkan ya, apakah masih bisa dibersihkan. Karena pada cermin itu ada istilah korosif sebenarnya, ada korosif pada cermin. Kok cermin korosif sih kak? Ya jadi gini, cermin itu kan sebenarnya adalah sebuah kaca yang diberikan lapisan di belakangnya. Jadi dia diberikan lapisan semacam coating ya. Unsurnya itu bisa krom, bisa aluminium, perak, bahan-bahan yang kayak warnanya kayak silver gini ya. Jadi ketika ada objek atau bayangan, dia bisa memantulkan kayak gitu. Nah, ketika si pelapis atau coatingnya itu sudah mulai terkelupas, ya kalian lap kayak gini juga dia nggak hilang. Memang bukan kaca atau cermin yang kotor, tapi lapisan pelindungnya itu sudah rusak. Nah ini contoh yang udah rusak, kelihatan nggak? Nah kalau di dunia industri cermin tuh mereka nyebutnya cerminnya itu apa ya, korosif. Kenapa korosif? Karena logam kan sifatnya korosif ya, karena coating atau pelapisnya itu dibuat dari unsur logam, jadi ada istilah korosif tadi, seperti itu. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Saya pribadi bilang ini tidak bisa diperbaiki lagi, jadi sebaiknya kalian ganti baru aja cerminnya. Harganya nggak terlalu mahal, kalian bisa cari di marketplace langganan kalian, atau kalian bisa cari juga di marketplace Cakrawala. Kami
sedia kalau nggak salah, tapi stoknya nggak terlalu banyak. Dan Kak, bisa nggak sih mikroskop SP12 ini kan masih pakai mirror, masih pakai cermin gitu, bisa nggak sih dipasangin lampu gitu ya, lampu listrik? Oh, tentu saja bisa. Bahkan sebenarnya udah ada tuh yang jual lampu khusus SXP12, ada yang lampu halogen masih pakai bulb gitu kan. Dia panas lama-lama kalau dipakai kan. Jadi kalau dipegang itu nggak cuma hangat tapi agak panas. Ada juga yang sudah yang teknologinya lebih kekinian, dia udah pakai LED, dia lebih masa hidup lampu atau lifetime lampunya itu lebih lama. Bisa, kalau nggak salah keterangannya LED yang HPL itu ya bisa sampai 25.000 jam penggunaan ya, lifetime-nya kayak gitu. Tentu bisa ya, jadi kalau mau dipasang lampu bisa. Belinya di mana Kak? Oke, kalian browsing aja, banyak yang jual. Sekali lagi di Cakrawala juga jual. Kalian bisa DM aja atau nanti linknya aku kasih. Kak mau dipasangin sekalian? Wah, gampang, tinggal DM aja. Bisa. Nah, ini pakai cairan apa Kak? Kok bisa bersih? Oke, ini sebenarnya simple sih, cuma ini microfiber ya, kain lap kayak handuk gitu, tapi dia memang efektif banget mengangkat debu-debu. Itu pakai dibasahin air aja. Tapi kalau ada yang bandel gimana Kak, nggak mau keangkat nodanya, ya itu kalian bisa gunakan beberapa bahan yang sederhana ya, yang nggak terlalu mahal. Kalau aku sih biasanya aku pakai bahannya itu kadang kalau dia sifatnya agak bandel gitu aku coba pakai ini Braso, tapi nggak sampai banyak itu ya, cuman sedikit sedikit, dan itu di swab halus. Atau aku biasa pakai, aku lupa namanya, nanti kalau ada botolnya aku share fotonya, jadi bisa angkat noda-noda gitu. Atau paling simpel ya pakai odol, mungkin digosok sama sikat gigi itu juga bisa. Atau dicat ulang aja sekalian biar kinclong kan, warnanya ganti pink atau green atau blue gitu kan, biar nggak monoton warnanya, abu-abu putih itu monoton. Minum dulu ya. Iya nih, kalau kalian ketemu lensa okular yang kayak gini nih, nah ini cembungnya itu ngadep ke atas ya, itu jelas banget kalau untuk tipe yang ini dia salah masang ya, kemungkinan ada pernah kebuka nggak sengaja terus pasang lagi, tapi masangnya nggak pas gitu. Ini agak susah dapat fokusnya kalau dia terbalik pasangnya. Nah ini yang benar nih, bisa lihat nggak perbandingannya? Nah yang ini tuh benar, yang ini tuh salah. Kak, gimana cara ngecek kondisi lensa objektif? Apakah masih bagus ataukah udah kurang bagus? Simple sih, kalian bisa lihat permukaannya ini menggunakan ini nih, lensa okuler. Tapi lensa okulernya juga harus bersih sih. Ini kalau dibalik kayak gini, ini kan posisi pemasangannya gini ya, kayak gitu. Nah ini kalau kita balik seperti ini, nah ini bisa jadi kaca pembesar kayak louvre. Kita ngintip ya, lihat permukaan ini. Wah, nggak kelihatan soalnya ininya kotor, belum dibersihin. Jadi kita bersihin lensa okulernya dulu. Pakai apa Kak bersihinnya? Oke. Setiap mikroskop itu ada cairan tertentu yang dianjurkan oleh vendor resmi mereka untuk sebagai bahan cleaning. Apakah cairan-cairan yang dijual di marketplace atau online shop yang ada tulisannya itu untuk mikroskop dan lain-lain, itu bisa. Beberapa literatur yang saya baca ya, dari produsen mikroskop bilang kalau sebaiknya tidak pakai itu. Kenapa? Sebaiknya loh ya, kalau kalian ternyata pilih tetap pakai itu, yaitu pilihan kalian. Kenapa? Karena
yang packagingnya itu atau yang membuatnya kita nggak tahu kan cairannya sebenarnya apa, komposisinya. Terus ya kalau mikroskop kalian yang harganya mungkin 2,5 juta atau 1,5 juta itu mungkin nggak terlalu dampaknya mungkin aduh salah nih sampai rusak lensanya. Tapi ada beberapa mikroskop yang memang harganya sangat mahal, bahkan di atas 50, ada yang di atas 100 juta. Lensanya itu cukup mahal, lensanya aja ada yang 5 sampai 6, ada yang 7 juta. Itu dilapisi oleh coating lensa khusus tertentu. Sayang banget kalau sampai rusak karena salah tindakan. Jadi kalian harus hati-hati banget. You must be careful memperlakukan si lensa ini. Kalian juga jangan lupa pakai ini anti slip. Ini kalian bisa di online banyak, supaya apa ya, kalau jatuh gini nggak langsung gelinding terus jatuh ke bawah meja gitu. Oke, kita bersihin lensa okular. Caranya gimana? Kita lihat, kita simak ya. Aku udah siapin cairan pembersih di sini, khusus lensa ya. Yang paling banyak dianjurkan oleh vendor-vendor mikroskop atau produsen mikroskop di dunia itu adalah kalian gunakan isopropyl alkohol atau alkohol 96%, atau setidak-tidaknya kalau nggak ada gunakan alkohol 70% ya, yang banyak beredar itu ya. Ya, untuk antiseptik. Nah, gunakan tisu khusus lensa. Ingat ya, tisu khusus lensa. Nah, tisu khusus lensa ini juga banyak banget yang jual ya di marketplace. Tapi pengalaman aku pakai tisu yang dari marketplace itu dia seratnya itu kayak rontok gitu, meninggalkan bekas gitu ya di lensanya itu. Jadi agak ribet banget penggunaannya. Aku coba order ini yang dari Jepang sih, harganya lumayan mahal, tapi aku butuh gitu, aku beli beberapa gitulah. Mungkin kalau teman-teman yang mau ada, sudah aku packaging ulang, aku ecer, dia panjang gini aslinya gitu tuh. Packagingnya nggak gini, aslinya ada satu pak besar gitu loh. Oke, oh ini udah gini aja. Oke, dari awal ya. Intinya sih ini digulung ke stick ya, senyaman kalian cara gulungnya. Jadi ujung stick bambunya tuh ketutup sama si kertas lensa. Kenapa sih mesti pakai stick bambu ya? Banyak cara sih sebenarnya. Kalau kalian ikuti video-video tutorial di YouTube, ada yang pakai jari aja gini. Nah, cuman aku lebih nyaman gini nih karena bisa menjangkau bagian-bagian yang sulit. Oke, tips ini spesial buat mikroskop SP12 ya. Nanti mungkin kalau mikroskopnya yang lebih mahal lagi kayak Yazumi 107BN atau mungkin Euromax, Olympus dan lain-lain, itu ada perlakuan khusus. Jadi nggak general gitu, tapi ada spesifik lah. Dan resiko dari tiap-tiap mikroskop juga kan beda-beda ya. Balik lagi ke harganya, resiko kerusakan maksud aku ya. Ketika rusak juga kan kalian ada resiko mungkin harus ganti baru akhirnya kan, tadi padahal niatnya pemeliharaan. Oke, kita langsung aja. Caranya kalian lakukan dari tengah gini ya, diputar gini ke arah luar. Kelihatan nggak? Gue coba deketin ya, kayak gini diputar, tapi putarannya tuh ke arah luar. Nah, tapi ininya tadi dibasahin dulu ya pakai alkohol. Apakah lensanya itu harus dibuka juga? Dalam kondisi tertentu ya dibuka. Tapi beberapa brand kayak lensa-lensa tertentu, Olympus termasuk aku juga, itu nggak berani sih buka. Maksudnya sampai ngebongkar gitu ya. Kalau lensa okuler sih oke lah, masih nggak terlalu rumit. Nah, kalau yang 40 kali sama 100 kali ini lumayan rumit. Jadi nggak selalu harus dibuka sih. Kita lihat kondisinya separah apa, terus kita cek lagi, kita coba dulu pakai ngamat, terus kita lihat penilaian user sih. Atau kalau kamu sebagai user atau kamu udah sering pakai mikroskop, pasti kamu tahu apa ya, kayak tingkat
oh ini oke nih, keren banget nih, bersih nih, clean gitu. Nah ini ganti ya kalau udah dirasa kotor gitu ya, kita bisa pakai ujungnya yang lain juga sih biar hemat. Sayang kan kalau cuma dipakai sekali gitu, karena you know lah, kertas itu kan dibuat dari serat kayu tuh, sayang kalau dibuang-buang. Jadi kita harus maksimal maksimal penghematannya. Nah ini aku coba terus, oh ini aku pakai sarung tangan harusnya ya, yang baik dan benar itu pakai sarung tangan. Kebetulan ini aku nggak sedia sarung tangannya. Next di video yang berikutnya aku akan pakai sarung tangan. Ini video tutorial aja, nggak beneran lagi benerin, tapi aku coba untuk berbagi ilmu-ilmu simple atau sederhana. Semoga kalian juga bisa menerapkannya untuk mikroskop kalian, karena aku sendiri menyadari bahwa teknisi mikroskop di Indonesia itu kan masih jarang banget. Terus sekolah-sekolah di Indonesia kan banyak tuh, jumlahnya bisa puluhan juta, SMP, MTS, SMA. Nah itu apa ya, kesulitan lah, bukan hanya kesulitan mendapatkan teknisinya, tapi kesulitan dalam hal pendanaan. Nah jadi buat teman-teman guru, pengelola laboratorium sekolah, nah ini tips ini akan sangat berguna buat teman-teman kayak gitu. Yang penting teman-teman hati-hati aja sih, hati-hati penggunaan, maksudnya pas ngebongkar itu perhatiin benar-benar tadi posisinya kayak gimana, terus usahakan kembali lagi pada posisi yang benar. Terus kalau emang masih ragu ya nggak usah dipaksain dibuka atau dibongkar, lebih baik konsultasi dulu sama yang ngerti gitu kan. Kalau perlu kalian tanya-tanya dulu, chat aja di kolom komentar gitu kan. Nah ini lensa okulernya udah bersih nih, aku lihat dulu ya si ini aku menggunakan lensa okuler ini, aku mau ngecek karena lensa 100 ya atau lensa 40 itu paling sering dipakai, ya enggak juga sih sebenarnya, untuk pengamatan tertentu 40 sama 100 itu lensa objektifnya paling sering dipakai. Dan yang paling juga sering kotor itu adalah lensa objektif 100 kalau penggunaan immersion oilnya itu lumayan sering. Ntar aku ceknya ya. Nah permukaan lensanya di sini kelihatan jelas banget, lumayan nggak ada lecet-lecet. Terus cuman aku baru nyadar kalau mikroskop ini, sebentar aku cari yang 40. Wow ini udah lumayan jadul ya. Setahu aku kalau yang 100 itu ada slingnya, ada pernya. Oh ada, benar nih ya, ada pernya, perhatiin deh. Nah itu bisa ditekan ke dalam kan. Nah biasanya ada di 100 sama 40. Coba 40 kali, nah ini 40 kali. Kak taunya 140 dari mana? Nih teman-teman, ini ya ada tulisannya di sini nih, kelihatan nggak tuh, 100 per 1.25, terus ada tulisan 160 per 0.17. Jadi Pak tanya dong 100 per 1.25 itu apa ya? Oke, 100 itu nilai perbesaran si lensanya. Kalau per garis miring maksudnya, garis miring 1.25 itu adalah NA atau numerical aperture. Nanti penjelasannya itu ada, nanti kita bikin video sendiri khusus itu. Terus 160 per 0.17 apa sih Kak? 160 itu panjang fokusnya. Garis miring 0.17 itu 0.17 itu adalah thickness dari cover glass yang standar yang bisa optimal digunakan untuk lensa ini gitu. Wow udah 24 menit, balik lagi lah ke fokus utama kita hari ini. Kita kan mau bersihin mikroskop tuh ya. Oke, jadi tadi udah kita lapin mikroskop bodinya, terus kita cek ini motor apa sih, pengatur fokusnya, penggerak-penggerak yang ada di sini kan. Ini hilang satu nih, penjepitnya ini hilang satu. Nah ini komponen-komponen kayak gini nih suka banyak yang hilang dan susah dicarinya, karena ini termasuk udah discontinue kalau nggak salah. Oh ini bisa di-upgrade, ini bisa di-upgrade ditambah mechanical stake ya, mechanical stake. Jadi tahu kan mechanical stake itu apa nih, yang digerakin di sini nih otomatis.
jadi bisa lebih enak. Oke, karena durasi kita udah mau 25 menit, jadi tadi udah aku kasih tahu. Oh, ada yang belum ya, sorry, ada yang belum. Satu lagi, tadi bersihin lensa okuler sudah. Kak, gimana cara bersihin lensa objektif? Oke, lensa objektif, aku kasih satu tips untuk objektif 100 kali. Sama aja sih sebenarnya, gulung si tisu ke stick bambu kayak gini, basahin. Nah, yang 100 kali nih kan dia ada pernya tuh kayak gini. Nah, kamu arahin ujungnya ini pas di si lensa, tekan sedikit agak miring sudutnya 45 derajat ya, sampai pernya turun gini ya. Kalian putar deh gini, set. Nah, sekali lagi kamu balik posisi ininya. Nah, ini udah hitam tuh dikit, kelihatan ya. Balik ini. Sorry men, ini kameranya sederhana banget, pakai handphone dan cuma satu angle perekaman. Jadi next kalau channel YouTube aku udah berkembang, aku akan bikin videonya lebih profesional lagi, lebih keren lagi untuk ditonton. Sementara aku tetap akan bikin dengan mode yang simple, dan teman-teman bisa bertanya, kita akan coba diskusi lah di kolom komentar nanti video-video apa lagi yang mungkin mesti atau harus aku buat. Jadi tadi simpelnya gitu ya. Sorry kalau aku ngomongnya muter-muter atau kecepatan. Next aku akan berusaha untuk lebih bagus lagi penyampaiannya. Terima kasih teman-teman. Aku kasih tipsnya nggak banyak-banyak, tapi pada dasarnya kalau kalian mau belajar dan mau mencari tahu setiap hal yang ingin kalian ketahui, kalian bisa browsing, kalian bisa cari artikelnya, kalian bisa tanya sama ahlinya. Insya Allah nanti akan terbuka sendiri jalannya, karena otodidak itu bisa dilakukan dari mana aja dan oleh siapa saja. Dan sekian dari video aku kali ini. Semoga aku bisa bikin video yang bermanfaat buat kalian dan teman-teman bisa memetik hikmahnya, manfaatnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Cakrawala Mikroskop. Semoga bisa semakin berkembang dan makin banyak bikin video buat teman-teman semua. See you at next video. Bye bye.